Teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendanmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 20 Januari 2021, hari yang cukup menarik buat IHSG, market hijau, cakep, naik 0,53%. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan ke transaksi. Seperti biasa hari ini masih oke transaksinya 12,6 sekian triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang tidak terlalu besar, totalnya 90,42 miliar. Di pasar regulernya kecil 17 M-an doang. Lalu di pasar negonya yang lumayan 72,79 miliar. Dengan saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Telkom 105,3 miliar, Arto 100,7 miliar, BBCA 84,5 miliar, Bank Mandiri 28,6 miliar, Antam 28,6 miliar, SMKR 24 miliar, Tower 14 miliar, BBNI 12,7 miliar, Cepin 10 miliar, LSIP 7,5 miliar, Indosat 6,5 miliar, Indi 5,7 miliar, dan PTBA 5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI 97,1 miliar, Astra 93 miliar, Inco 61 miliar, Bevin 39,9 miliar, ICBP 35,9 miliar, Pegas 11,6 miliar, INKP 10,2 miliar, Yodi Tractor 8,8 miliar, Link 8,6 miliar, INTP 8,4 miliar, Silo 7,5 miliar, Asa 6,9 miliar, Unilever 6,8 miliar, KLPF 6,5 miliar, S1 5,4 miliar, dan Akra 5,3 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Yang sebelumnya saya juga mohon maaf lagi, kayaknya bakal agak malam upload kontennya karena ini saya juga baru bikin konten jam 7:30 malam. Jadi mohon maaf kalau hari ini agak malam uploadnya karena tadi sore saya ada acara. Oke, melanjutkan konten kemarin ya. Ternyata IHSG masih bertahan di trend line-nya dia. Kemarin saya kira dia bakal jebol hari ini, tapi ternyata tidak. Hari ini dia rebound, yang artinya masih di respect 6590-an sebagai supportnya. Karena memang itu area kuat ya, ada support klasik, area kotak pink ini. Terus juga setelah itu ada trend line di garis warna biru ini. Dan ya kemarin dia tertahan, hari ini dia rebound. Cukup menarik. Nah, sekarang tinggal kita cari target dari reboundnya dia, which is itu adalah resistance terdekat. Dan saya rasa sudah mulai merespon. Nih ya, hari ini juga ada shadow. Sebelumnya kan ini ada sebuah support ya di sini, area 6626 sampai 6630. Itu kan sebelumnya dia support karena di sini dia reject, di sini dia reject, di sini dia reject, di sini dia reject lagi. Dan pada tanggal 18 Januari kemarin lusa itu IHSG jebol area itu tadi. Lalu kemarin dia rebound dan hari ini menyentuh area resist itu lagi. Dua view, bagus dan jelek. Kalau memang besok IHSG bisa break 6630, saya rasa ini adalah pantulan dari garis trend line dan untuk targetnya bisa ke menyentuh atas lagi. Bisa aja dia sampai ke sini loh. Kalau misalkan ini valid, kan soalnya kan ini dia kena trend line ya. Pergerakan saham kan kayak gitu. Tren atas, tren bawah, tren atas, tren bawah. Nah, kalau misalkan ini dia kuat rebound ya, nanti ada potensi sampai ke sini. Menurut saya ada harapannya ya, dilihat dari flow-nya. Cuman kalau memang ini adalah dead cat bounce, worst case scenario karena ini kena support, dia mantul, kena resist, lalu besok adalah turun lagi. Tuh. Jadi untuk sekarang area krusialnya berada di range ini sekitar 6630 sampai 6580-an. Kalau misalkan besok IHSG berhasil break lalu closing di atas sana, di atas 6630 ya, saya rasa ada potensi penguatan kembali minimal sampai 6700-an.
Tuh, dan kalau break 6.700 baru bakal ke trendline atasnya. Tapi kalau misalkan besok IHSG tidak berhasil break, malah IHSG melemah, ada potensi dia bakal menguji support lagi, entah di trendline-nya, which is area 6.600, atau kalau dia jebol trendline bakal uji sampai 6590 lagi. Dan kalau dia jebol 6590 sampai 6570-an ini, artinya hari ini adalah dead cat bounce dan bisa turun sampai 6535-an. Dan dia patah trendline seperti itu. Jadi so far saya rasa masih oke selama tidak patah dari trendline warna biru ini. Tuh. Tapi kalau misalkan besok IHSG jebol, nah itu bisa atur porsi lagi seperti itu. Tinggal kita lihat aja besok Jumat harusnya kelihatan ya antara IHSG mau menguat atau melemah. Mungkin kalau pagi-pagi bakalan hijau, saya yakin besok pagi hijau karena hari ini baru rebound ya. Tapi kalau sesi 2 nggak tahu juga. Jadi lebih baik jangan buru-buru kalau misalkan mau belanja-belanja. Memang harusnya kalau buy on weakness kemarin karena dia pasti support ya. Tapi kalau misalkan besok dikejar dan tidak berhasil break atas, seremnya adalah dead cat bounce. Tuh, sesuaikan aja dengan view teman-teman dan jangan lupa batasi resikonya. Itu aja untuk market. Saya pengen ngecek moving average. Nah, ini juga agak nggak enak kan. Kemarin setelah jebol EMA 20, ini dia reject EMA 20, ada potensi memvalidasi resisten. Itu aja worst case skenario-nya. Tapi kalau memang besok dia berhasil break, itu bakalan bagus. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Bevin yang hari ini turunnya agak lumayan. Setelah kemarin dia kena target ya. Beritanya udah mulai keluar. Intinya grup-grup Gojek, terus grup-grup Bank Jago dan lain sebagainya mau masuk ke Bevin ya. Hari ini Bevin turun 5,34% dengan candle yang sangat tidak enak dan dikonfirmasi dengan volume yang besar. Ini jelas nggak enak sih untuk Bevin ini, untuk view-nya sekarang ya. Kalau menurut saya, tuh. Saya pengen bahas corporate action-nya dulu aja. Kalau nggak salah di angka sekitar 1.200-an itu bakal ada yang mau masuk dari, saya lupa beritanya. Cuma kalau nggak salah dari Pak Boy Thohir sama Bank Jago. Intinya ekosistem dari Gojek lah itu mau masuk ke Bevin, mau membeli atau gimana, itu di harga 1.200-an. Yang artinya ya mungkin dia ada potensi bakal ke 1.200-an, which is itu juga area support. Tuh, sebenarnya sampai 1.200 Bevin tuh masih oke. Oke agak nggak oke sih. Oke-nya apa? Dia masih bertahan di support. Ini kan di sini ada support ya. Yang sebelumnya dia resisten dan belum di retest. Jadi sebenarnya sampai ini Fibonacci-nya saya hilangin dulu aja. Jadi sebenarnya sampai 1.200 Bevin tuh masih oke. Cuman sayangnya apa? Sayangnya kalau misalkan dia ke 1.200, trendline ini pasti patah. Garis warna hijau ini. Yang artinya ya dia patah trendline. Antara dia bisa reversal, kalau nggak bikin trend baru. Seperti itu. Cuman dilihat dari hari ini, candle-nya nggak enak dan juga volumenya besar. Ini agak kurang enak view-nya kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa untuk si Bevin batasi resiko di 1.200 dulu aja. Corporate action-nya kayaknya kuat. Saya lupa apa corporate action-nya. Pokoknya intinya semacam apa ya, mau acquisition atau gimana. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen-komen juga. Dan itu di harga sekitar 1.200. Jadi banyak yang mengekspektasikan Bevin bakalan bertahan di 1.200-an dulu untuk sideways membentuk pattern baru mungkin seperti itu. Jadi buat yang punya barang sekarang mungkin bisa trailing stop, atau kalau punya agak atas jangan lupa stop loss-nya. Karena memang si Bevin ini udah kena target ya. Dia mau dari target pattern maupun target dari Fibonacci udah hit. Jadi ya itulah. Di sini dia break. Ini kan targetnya ke sini doang. 1365 itu udah hit dari symmetrical triangle. Terus kalau target dari Fibonacci, ini high-nya 1230, low-nya kemarin 910. Nah, ini juga udah hit target di 1430. Jadi memang biasanya memang ketika saham sudah kena target ya, entah dari chart pattern atau dari Fibonacci, yang terjadi itu bakalan konsolidasi dulu antara dia mau bikin continuation atau reversal. Cuman kalau yang saya lihat ini karena ada corporate action juga ya, jadi kelihatan candle-nya kurang enak itu sih. Tuh, karena biasanya memang ketika saham ada corporate action tuh chart tidak bisa digunakan, memang ada kepentingan seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko di 1.200 dulu aja. Kalau memang Bevin 1.200 itu jebol, itu bakalan kurang oke sih kalau menurut saya. Cuman saya rasa bakalan dijaga di 1.200 tuh. Jadi itu untuk Bevin kalau menurut saya.
Kalau dilihat dalamnya hari ini normal akumulasi, cenderung netral ya. Artinya seller sama buyernya sama-sama kuat. Kalau dilihat dari ke belakang akumulasinya masih bagus. Trennya pun juga masih bagus juga, masih bertahan di EMA 20 juga. Sebelumnya dia kena EMA 20 dan mantul, impulsive movement. Apakah bakal mantul lagi? Kita lihat dulu. Yang jelas selama 1200 nggak jebol masih oke lah Bevin. Tapi kalau misalkan 1200 jebol, saya rasa dia bisa ke 1135. Jadi batasi resikonya. Seperti itu. Itu untuk Bevin. Lanjut coba kita cek kita coba cek yang ada pergerakan lumayan aja ya. Saya pengen coba cek link dulu. Yang hari ini naik 4%. Ini nggak tahu kenapa nih. Oke. Hari ini link naik. Hari ini link naik 4,04% dengan candle yang bagus dan volume yang bagus juga. Tuh, setelah kemarin dia naik dengan volume besar di 14 Januari ya, akhirnya hari ini melanjutkan kenaikannya. Cukup menarik link ini. Sebelumnya dia impulsive movement ketika naik dari harga sini, dari harga 1.700-an sampai harga 4.600-an. Lalu di situ dia sideways. Tuh ya, sempat mencoba membuat continuation. Kalau saya bilang ini ada bullish flag atau apalah itu, bisa kayak gini juga. Yang jelas dia udah break, tapi sayangnya masih belum lanjut ke atas. Kalau menurut saya link ini lebih cenderung untuk sideways untuk saat ini, karena dia belum berhasil break high ya pada range yang cukup lebar ini. Untuk resistnya di sini, angka krusialnya 4550-an. Untuk supportnya ada di sini sekitar 3670. Itu untuk midtermnya ya. Kalau untuk short term view jangka pendek, saya rasa link ada mencoba untuk bikin sebuah pattern reversal, which is adalah inverted head and shoulder. Nih, tapi ini masih potensi ya, karena ini juga dia kepentok resist. Ini kan sebelumnya ada resist di sini, sekitar 4.400 sampai area 4.500 tuh ada resistnya si link. Dan kalau misalkan besok dia reject, saya rasa ada potensi bisa membuat yang namanya inverted head and shoulder. Tuh. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanan. Dengan support di mana? Area supportnya ada di sekitar sini. Sekitar 4150. Artinya apa? Kalau misalkan besok si link ini memang reject dari 4500, lalu dia koreksi, itu bakal menarik kalau misalkan entry di area 4100-an. Karena tinggal resikonya kecil, cut loss-nya ada, stop loss, dan rewardnya cukup menarik kalau memang ini valid inverted head and shoulder. Nih ya, dia bisa ke sekitar sini, sekitar 5160. Tuh, ini cuma sebuah view, jelas bisa hit bisa enggak juga. Yang jelas dalam perjalanannya nanti harus kita update. Untuk saat ini yang pasti area 4400 sampai 4500 itu adalah resisten, dan saya rasa itu cukup kuat untuk ceiling ya, karena dia beberapa kali direspon, bahkan itu juga area krusialnya sebelum breakout. Sedangkan untuk support terdekat ada di 4160. Kalau misalkan teman-teman punya link dengan posisi sudah floating profit ya, itu bisa dilihat-lihat ketika kena 4400 atau 4500. Kalau misalkan dia kena reject, jangan lupa trailing stopnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia berhasil break, nah itu nanti bisa diatur lagi. Kita lihat dalamnya, hari ini cukup menarik flow-nya. Ada small normal. Dari moving average juga menuju golden cross, tanda mau bikin tren baru. Akumulasinya juga tidak konsisten sih, cuman ya makanya kenapa dia sideways itu sih, batasi resiko aja. Itu link. Lanjut coba kita cek, saya pengen ngecek Pegas ya, Pegas lama nggak saya bahas ya, ini kebetulan juga masuk di jualin asing hari ini. Kita coba cek Pegas. Oke, menarik. Ternyata memang dia kena support kuat. Hari ini Pegas naik 2,35% dengan volume yang breakout lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Cuman terlihat masih kecil ya. Itu artinya reboundnya kurang kuat. Pegas juga udah kena target dari inverted head and shoulder-nya. Sebelumnya kan dia pattern reversalnya di sini membentuk sebuah pattern yang namanya inverted head and shoulder. Targetnya setinggi kepalanya ini ya. Dari sini sampai sini
Tuh bisa sampai sekitar sini 1260-an, dan kemarin dia sudah hit target di 1260. Area 1260 juga kemarin kalau teman-teman ingat saya bahas Pegas ya, itu adalah area kuatnya si Pegas. Karena sebelumnya juga di sini dia support, di sini dia sampai ngegap, lalu di sini dia resist, dan ya kemarin ketika di break dengan volume besar dia pullback dan reverse, ada respon dari area ini lagi. Cukup menarik, ada potensi bottoming dari si Pegas. Yang jelas untuk reversal kita masih perlu menunggu konfirmasi. Kalau dari candlestick pattern ya, saya lihat ada potensi morning star. Ini dia turun, lalu ini agak doji, terus hari ini hijau walaupun candlenya tidak terlalu kuat. Cuman sudah cukup menarik, artinya di area sekitar 1250-an ada tekanan beli yang cukup besar dari si Pegas, makanya dia naik seperti itu. Nah, Pegas bakalan bagus kalau dia berhasil breakout dari correction wave-nya ini. Nah, ini ya, dia kan di sini kan ada downtrend ya. Dan hari ini pun juga merespon, dia shadow-nya sampai kena lalu ada reject. Jadi kalau misalkan besok Pegas turun lagi ke 1260, 1250, saya rasa itu bakal menarik untuk di buy dengan stop loss. Menarik itu bukan tanpa resiko ya, tapi resikonya kecil. Misalkan besok dia reject lalu koreksi ke 1250-an lagi, itu kan teman-teman misalkan kalau mau entry ya, bisa di dekat-dekat 1260. Misalkan 1260, stop lossnya kasih 1230 lah, itu cuma 2,88%. Sedangkan untuk target ada ke sini di 1360, itu sekitar 7,94%. Seperti itu. Yang jelas itu sih, sudah mulai terlihat bottomingnya si Pegas. Biasanya kalau mau reversal ya, itu bakal konsol dulu dan menunggu volumenya. Seperti itu. Bahkan bagus kalau dia berhasil breakout dari downtrend garis hijau yang ini untuk si Pegas itu. Kalau teman-teman kemarin ada yang beli di 1260-an, oke. Bisa di hold dulu aja, tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, lebih baik tunggu dia breakout dulu, lalu ketika pullback baru entry. Yang jelas 1250, 1260 itu adalah area kuat untuk Pegas, dulu pernah saya bahas ya. Dan selama tidak jebol, Pegas masih oke, sudah kena target koreksinya juga. Apakah mau digas ke atas? Tidak ada yang tahu juga. Seperti itu. Saya pengen lihat view besar, mungkin kita bisa pakai weekly ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu. Karena kadang yang apa ya, yang kayak gitu itu iseng-iseng. Misalkan cek time frame besar atau cek time frame kecil, tuh nanti menemukan sesuatu tuh biasanya kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa juga ya, Pegas mau bikin symmetrical triangle. Ini bisa juga. Yang jelas nanti kalau misalkan dia berhasil break yang channel atasnya itu bakalan oke. Cuma untuk saat ini mungkin ini Pegas baru konsolidasi di area ini. Tinggal kita lihat apakah dia mau menyentuh garis trendline bawah atau enggak. Yang jelas tuh 1250 adalah support kuat si Pegas. Selama dia nggak jebol oke. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 1250, lebih baik hati-hati dulu karena bisa dia turun lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya, flow-nya cukup menarik dan kelihatan BK keluar ya. Agak-agak enak sih sebenarnya. Karena waktu di sini, ini ya, di area ini 1 Oktoberan ketika Pegas digas di sini, ketika dia break 1250, candle besar, volume besar tuh yang tarik BK. Artinya dia kena sini dan mulai exit, ya mungkin dia mulai keluar lagi ya. Sisa uangnya, sisa barangnya dikeluarin dan di cover oleh buyer lain. Kalau dilihat yang bermain hari ini player-player besar sih. Jadi kayak apa ya, lempar barang lah mungkin ya, seperti itu. Yang jelas itu Pegas sudah disupport 1250 selama nggak jebol oke. Tapi kalau memang besok dia jebol, ada potensi bisa menyentuh trendline bawahnya. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Dari moving average-nya juga agak nggak enak ini. Lebih baik kalau memang dia nanti mau reversal ya, ditunggu konfirmasinya dulu aja. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Nah, ini kayaknya seru kalau kita bahas Antam. Oke. Hari ini Antam naik 12,17% dengan candle yang sangat bagus dan volume yang sangat besar. Cakep sebenarnya. Karena bisa aja ini engulfing ya.
Kemarin terakhir Antam turun, bahkan kemarin saya bahas ya, dia ada pertahanan terakhir di sini area 1700-an ini, karena di sini kan dia juga ada pantulan. Saya kira support minor hari ini bakal jebol, tapi ternyata enggak. Hari ini digas ke atas dengan volume yang besar. Agak cakep sih kalau menurut saya untuk si Antam ini. Cuman memang takutnya ya, ini adalah pullback, karena ketika dia breakdown kemarin belum ada pullbacknya, baru dead cat bounce doang. Seperti itu worst case skenario. Kalau memang bagus ya siapa tahu dia mau digas ke atas ya bisa juga sebenarnya. Cuma untuk sekarang saya rasa untuk si Antam masih belum kondusif sih untuk saat ini ya. Seperti itu. Walaupun hari ini naik banyak. Nah, untuk resisten terdekat Antam ada di sini 1965 sampai 2000. Mungkin dia mau retest 2000 itu bisa. Kenapa dia hijau juga? Karena dia juga ada kena area oversold. Jadi memang pantul di oversold itu sesuatu yang wajar ya. Tuh. Tapi untuk keberlanjutannya belum ada yang tahu. Yang jelas itu besok dia bakal tes dulu 2000-an, dan kalau teman-teman belum punya barang, saya rasa bakalan sangat riskan kalau buy on breakout. Cuman ya sama, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Tuh, resisten terdekat 2000, mungkin barangkali ada yang nyangkut bisa dimanfaatin buat exit juga bisa juga. Dan next resisten baru di sini sekitar 2100-an. Tuh. Barangkali dia mau pullback sampai ke atas bisa juga sih. Tinggal kita lihat aja nanti. Yang jelas memang komoditas Antam oke. Cuman buy pattern kemarin dia habis breakdown ke bawah itu agak kurang enak. Jadi ya lebih baik wait and see dulu aja sih, karena juga pantulannya masih kurang oke walaupun volumenya bagus ya. Itu agak bias yang kayak gini nih. Dia dalamnya hari ini netral, normal, small. Jadi ya belum ada akumulasi yang besar setelah kemarin distribusi besar ya. Nih, akumulasi ke dia 18 Januari. Lusa, terus hari ini baru ditarik ke atas. Jadi kayaknya ngeluarin duit yang di 18 Januari. Gak ada yang tahu sih. Memang untuk sekarang masih kurang oke untuk view-nya. Jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman trend following. Tapi kalau teman-teman manfaatkan pergerakan jangka pendek ya ini lumayan menarik sih. Cari dead cat bounce-an seperti itu. Itu untuk Antam. Nah, saya pause dulu. Oke, lanjut. Itu tadi untuk Antam. Kita coba cek LSIP kemarin udah kita bahas ya, dan sesuai view kalau misalkan ada yang ambil di 1150-an ya posisi cuan, dan itu masih upside-nya masih bagus. Kita coba cek yang merah-merah dulu aja untuk kali ini. Beberapa masih small cap juga, banyak yang ARB. Bevin juga udah kita bahas. Kita coba cek BABP deh. Kemarin habis naik lumayan. Siapa tahu hari ini merah volume kecil kan menarik, bisa dibeli besok barangkali. Kita cek dulu. Kok BABP? BGTG maksud saya. Kita coba cek BGTG ya. Sorry. BABP kurang enak trennya kalau menurut saya. Oke. Hari ini BGTG turun 2,4%. Dan kalau dilihat sebenarnya memang kurang enak. Ada potensi dia pullback ya. Ini kan kalau teman-teman lihat sebelumnya kotak warna pink, ini kan adalah sebuah area resisten dan itu krusial. Dia juga reversal di sana, bikin inverted head and shoulder, lalu breakout dan naik sampai ke 300-an, 370-an. Lalu akhirnya dia koreksi, bahkan di area ini langsung jebol juga setelah pantulan sekali ya dengan volume kecil. Lalu dia jebol dengan volume yang besar, jebol trendline juga dan turun sampai 200. Nah, bagusnya 200 itu adalah area supportnya si BGTG. Kemarin dia rebound, saya kira juga dead cat bounce, tapi ternyata di sini ada pattern reversal. Kayak saya lihat ya, ini mungkin kalau di daily nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke intraday, pasti kelihatan ada sebuah cup and handle. Ini ada cup, lalu ini ada handle. Nah, hari ini kemarin dia breakout. Dan target dari cup handle-nya itu ada ke sekitar sini. Nah, udah hit ya target dari cup handle-nya di hari kemarin. Dan itu juga pas di resisten. Resistennya juga resisten krusial, itu sekitar 250-an. Lalu hari ini terlihat ada candle reject yang sangat kurang bagus, disertai dengan volume yang besar. Jadi saya rasa untuk sekarang mungkin BGTG bisa koreksi dulu sih. Untuk support terdekat di sini, ini sekitar 240, ini ada support minor sih. Dan nextnya ya mungkin ke trendline lagi, atau kalau enggak ya dia bisa ke 220-an lagi. Untuk saat ini saya rasa view-nya seperti itu. Cuman jelas itu bisa hit atau enggak juga. Tuh.
atau barangkali dia udah bertahan di MA20 bisa juga. Yang jelas tadi area 240-an itu adalah supportnya saat ini. Ini pas di support klasik, juga pas di moving average. Kalau misalkan dia nggak jebol 240 masih oke lah. Tapi kalau misalkan dia jebol 240, saya rasa mungkin ya bisa ke 220-an lagi. Seperti itu. Karena ini kena reject resist dengan volume yang besar. Untuk kepentingan cukup menarik. Begitu gini mau red issue lagi bulan Februari, 23 Februari ya. Menuju red issue, biasanya ada gejolak harga. Tinggal kita lihat dulu aja, siapa tahu bisa jadi momentum entry. Untuk sekarang itu support 240, nextnya 220, baru 200. Tuh resistennya ini 250-an, 254, 256 ini. Tuh. Batasi resiko aja. Untuk BGTG lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, beberapa masih small cap semua. Saya coba cek ADMR deh. Ini sebenarnya juga agak agak nggak pas juga dibahas pakai technical analysis karena candlenya masih sedikit. Yang bisa kita dapatkan datanya cuma sedikit sih. Tuh, jadi tidak bisa dibahas. Maksudnya kalau misalnya kita cek pakai TA ya apa yang mau dilihat kayak gitu. Nah, kita coba cek seadanya dulu aja. Oke, lama nggak bahas BGTG lagi. Nggak fokus nih saya kayaknya. Lama nggak bahas ADMR. Nah, akhirnya sekarang terbahas juga. IPO fenomenal ya, naik 1000% ini. Berapa hari nih? Dari 3 Januari sampai sekarang 2 minggu kayaknya ya. 2 minggu ngehold naik 900%an kalau nggak salah kalau dari harga IPO. Ini kan dia udah 135 kan, dia IPO-nya di harga 100 sampai ini. Ya intinya cuannya lebar lah, hampir 900%an untuk si ADMR ini. Dan kalau kita lihat volumenya mulai mengecil sebenarnya. Dari kenaikannya ini dia mengecil, terus breakout. Oke, ini cukup menarik karena dia bikin volume naik lagi ya. Cuman memang ini agak susah dibaca sih kalau baru kayak gini. Kita pakai chart kecil aja deh. Nah, kalau terakhir mungkin patternnya di sini ya. Ini ada chart pattern bullish penan, lalu dia berhasil di break. Nah, di sini dia break penan dengan target kakinya aja saya juga nggak tahu seberapa. Itulah susahnya bahas bahas saham IPO pakai TA karena memang ya masih belum banyak yang bisa dibaca. Candlenya masih sedikit. Cuman untuk sekarang kalau saya lihat sih dia ini masih dia bisa divergen. Itu mungkin indikasi jelek ya. Ini harga ke atas, masih dia menuju ke bawah. Kalau misalkan sampai dead cross, saya rasa kurang enak. Ada ADMR ini bisa koreksi. Terus juga candle 1 jam terakhir kurang bagus juga ini, hanging man dengan volume yang besar. Jadi sebenarnya ada indikasi untuk koreksi untuk si ADMR kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu juga kalau masih digas ke atas karena TA-nya juga belum begitu bisa kebaca ini. Nah, untuk area support ADMR tuh di sini. Nih, sekitar 890 sampai area 850 itu support ADMR. Selama nggak jebol oke, tapi kalau misalkan dia jebol, saya rasa dia bisa ke sini support selanjutnya nih. Sekitar 750 sampai 705. Yang jelas kalau teman-teman posisi cuan jangan lupa trailing stopnya. Tapi kalau belum punya barang, kalau masuk saya rasa greedy banget sih kalau menurut saya ya, karena udah naik terus kayak gini. Yang naiknya kencang pasti koreksinya juga nanti bakalan kencang. Jadi hati-hati juga. Tuh, coba kalau posisi cuan tinggal jangan sampai BEP apalagi rugi. Tuh, jadi trailing stop jangan lupa. Dan untuk support-supportnya angka tadi. Lihat dalamnya juga mulai terjadi distribusi ya, setelah kemarin ditarik beberapa kali. Terus ini juga mulai ada buangan. Udah berganti bandar kayaknya di 11 Januari ini. Ketika volumenya besar, distribusi, bandar pertamanya keluar, dilanjutin. Dan ini kayaknya markup. Ada yang tahu juga sih, dia juga kena reject dari resist 1000. Dan ya, jaga trailing stop aja kalau menurut saya. Itu untuk ADMR. Mungkin itu dulu aja biar gak terlalu malam juga saya ngupload ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kurangan dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.